surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Maluku, pemuda-pemuda yang berakal. Inilah surat perintah 11 Maret yang asli, yang terdiri dari 2 lembar yang dibawa oleh 3 jenderal dari Istana Bogor. Menurut Mayor Jenderal M. Yusuf, surat itu sudah diserahkan langsung kepada Letnan Jenderal Soeharto. Dan setelah mendapatkan Super Semar, Soeharto tidak menunggu waktu lama. Keesokan harinya, tanggal 12 Maret 1966, ia langsung cepat bertindak. Langkah pertama yang diambilnya adalah membubarkan PKI, termasuk semua organisasi yang seasas dan bernaung di bawahnya. Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut pengakuan Soeharto, tindakannya tersebut selain telah dikukuhkan oleh MPRS dalam ketetapannya, juga telah sepengetahuan dari Presiden Soekarno. Apanya yang salah? Bung Karno tahu kalau saya akan membubarkan PKI. Akhirnya pada waktu kembali ke Jakarta, saya laporkan situasi, sekaligus meminta agar Presiden Soekarno mengumumkan pada masyarakat Indonesia bahwa langkah itu sudah sepengetahuannya. Akhirnya sudah saya laporkan, PKI sudah saya bubarkan. Sekarang Bapak tinggal ngagongi saja, kata Soeharto kepada Presiden Soekarno. Untuk lebih jelasnya, mohon disimak cuplikan video penuturan Soeharto berikut ini. Saya atas nama daripada Presiden, karena wewenang daripada yang berikan pada beliau itu, lantas kita kumpul, akhirnya kita bubarkan daripada PKI tersebut. Ya hanya satu kali itu saja saya gunakan dari surat perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu menjadi ketetapan nomor 9, itu mempunyai kekuatan konstitusional, tapi toh memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja itu. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi bahaya daripada komunisme itu. Setelah kita bubarkan, akhirnya ya semuanya bisa diselesaikan. Kemudian lantas pada satu saat memang beliau menunjukkan semua Baperdam dimarahi karena turut mengkonsep perintah itu. Padahal tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, kok saya membubarkan itu. Kemudian lantas Pak Lemen dimarahi, kemudian lantas disuruh Pak Nun datang pada saya di Halim, menanyakan, kalau memanggil saya Mas Arto, ini apa enggak salah ini? Apa yang salah? PKI itu dibubarkan. Iya, itu memang Bung Karno sudah tahu kalau saya akan bubar PKI. Marah sekali pada saya. Udahlah, itu saya yang tanggung jawab, saya yang membubarkan. Akhirnya pada waktu
pada waktu kembali, saya sudah akan sehat dari Bogor ke Jakarta, naik helikopter, saya bisa menjemput di mau ke istana. Saya laporkan misalnya, ini Pak keadaan demikian, di saya PPKI telah saya bubarkan. Ya marah saja juga enggak. Saya mandar janji pada waktu itu mandar menagih. Sekarang tinggal ngegongi Pak, ini tinggal ngegongi aja. Sebab pada waktu pembicaraan yang dulu saya pernah mengatakan, dia mengatakan sebelumnya perintah 11 Maret dia mengatakan pada saya ini tidak menjadi pemimpin Indonesia saja sekarang, saya itu menjadi pemimpin dunia. Konsep saya sudah saya jual ke dunia. Kalau saya harus mencabut PKI, mencabut, di mana muka saya? Saya bisa mengerti. Kemudian saya memberi saran, kalau keluar Pak gampang, gimana? Jadikan saya member, saya akan membubarkan PKI, kenapa? Tapi kalau sudah nanti digongi, tidak bisa, ya susah kalau tidak bisa. Jadi oleh karena saya katakan tadi mulai Bung Karno sudah tahu kalau saya membubarkan PKI dalam rangka diskusi itu, saya untuk menyelamatkan daripada beliau daripada muka dunia. Dan saya katakan jadikan saya member, saya yang membubarkan PKI. Tapi nanti ke dalam Bapak ngagongi supaya rakyat itu mendukungnya, ini kan tidak bisa. Karena itu lantas setelah terjadi, kemudian lantas saya membubarkan PKI, saya jemput, saya nagih, saya membubarkan PKI, tinggal gongnya aja ke bawah. Ya nanti betul disanggupi. Bulan Juni, Maret Juni ada peringatan di istana mengenai, kalau tidak salah Maulid Nabi, berangkat itu Maulid Nabi. Saya menjemput dengan sekretaris militer Saudara Suryo Supono, Panglima Divisi, bekas Panglima Divisi. Lantas saya nyampaikan, Pak, ini kesempatan yang baik untuk ngagongi. Itu tidak perlu saya perintahkan itu untuk mengatakan bahasa nyinggung aja apa yang dilakukan oleh Harto itu saya ketahui, itu aja itu cukup bagi rakyat untuk menenangkan daripada rakyat itu. Ya itu. Perintah pengamanan beberapa hal, dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.